Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat yang paling utama. Yang kedua, tentunya kita panjatkan puji dan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa yang saya hormati Ketua Yayasan Gria Sehat Istana Al-Ustadz Burhanuddin asal Mojokerto, kemudian para pengurus Yayasan Gria Sehat Istana, para trainer GSI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa yang kami banggakan para peserta pelatihan bekam ahli utama angkatan kedua pada malam hari ini. Dan alhamdulillah, materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah keluhan kolesterol. Sebelum memasuki materi, tentunya Bapak Ibu pernah mengalami kolesterol atau pernah menangani pasien kolesterol. Nah, kolesterol itu apa? Nah, itu kita akan bertanya-tanya kalau kolesterol itu apa. Menurut Pak Farid, kira-kira kolesterol itu apa? Halo, assalamualaikum Pak Farid. Masih mute. Oh iya, udah. Gimana Pak Khalid? Menurut Pak Farid, kolesterol itu apa sih? Kolesterol apa ya? Darah terlalu kental karena apa namanya, banyak mengkonsumsi lemak jenuh yang membuat peredaran darah kita Ya, kurang lancar gitu mungkin Pak Khalid. betul luar biasa. Jawabannya pengentalan darah. Simpelnya begitu. Karena faktor ada lemak yang menumpuk, akhirnya darah mengental. Kurang lebih seperti itulah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memaparkan materi dengan keluhan kolesterol. Tentunya untuk tidak jauh melebar kemana-mana, materi yang akan kita bahas yaitu pembahasannya tentang pengertian kolesterol itu apa, kemudian jenis kolesterol itu bagaimana, ada berapa, kemudian faktor terjadinya atau penyebabnya kolesterol jahat itu apa, lalu tanda dan gejalanya bagaimana, penyebab kolesterol, kemudian cara menurunkannya kolesterol itu bagaimana, lalu pembahasan tentang titik bekamnya. Nah, pengertian kolesterol itu adalah senyawa lemak yang di dalamnya itu ada lemak yang terdapat di dalam tubuh manusia atau hewan. Jadi tidak hanya
di dalam tubuh manusia, ternyata di hewan pun ada lemaknya. Nah, kemudian kolesterol diperlukan untuk membentuk membrane sel, menghasilkan hormon tertentu, serta membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, jadi kolesterol itu fungsinya adalah membantu pencernaan makanan. Nah, di sini ada membrane sel. Membrane sel itu jadi ada sel di dalamnya, kemudian lapisannya, lapisan seperti lapisan halus tipis untuk membungkus sel. Nah, sel-sel yang banyak itu nanti akan membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya batasan normal kolesterol. Untuk kolesterol total kurang dari 200. Kemudian untuk kolesterol LDL kurang dari 100. Kalau kolesterol HDL lebih dari 40. Kemudian untuk pria, untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu 50 ke atas. Kemudian trigliserida kurang dari 150. Itu untuk batasan normal kolesterol. Jadi kita bisa ngecek berapa kolesterolnya pasien. Oh, ternyata kurang dari 100. Berarti masih batas aman. Kalau sudah 100 ke atas, nah itu perlu diwanti-wanti. Kemudian jenis kolesterol. Jenis kolesterol ini ada 2. Yang pertama kolesterol HDL, high density lipoprotein. Lipoprotein. Itu biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Nah, kolesterol baik. Kemudian LDL, low density lipoprotein. Itu adalah kolesterol buruk atau kolesterol jahat. Yang kita bahas di sini adalah kolesterol jahat, karena kolesterol jahatlah yang membuat orang-orang itu banyak keluhannya. Salah satunya ada pundak, leher sakit, kemutan. Nah, itu kurang lebih keluhan-keluhan. Itu yang membuat saluran kapiler kita itu menjadi tersumbat karena ini LDL, adanya tumpukan lemak di salurannya itu. Faktor terjadinya LDL itu yang pertama pola makan tidak sehat. Pola makannya tidak sehat. Makan apa saja yang penting enak. Jadi makanan cepat saji itu, kemudian makanan olahan, terus daging merah itu ada kandungan kolesterolnya, termasuk mentega itu juga ada kolesterolnya. Kemudian yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini olahraga. Jadi
geraknya itu kurang, malah banyak duduk seharian di kantor mungkin, sehingga gerak tubuh itu sangat minim sekali. Hanya duduk, berdiri saja. Apalagi kalau jalan-jalan kemana-mana pakai motor atau pakai mobil. Sehingga langkah kaki kita itu sedikit. Sehingga mengeluarkan keringat pun juga sedikit. Sehingga memunculkan faktor ketiga, yaitu kegemukan atau obesitas. Karena tidak gerak tadi, akhirnya gemuk, obesitas. Nah, orang yang gemuk, obesitas itu rawan diabetes juga. Nah, apalagi ditunjang sudah gemuk, obesitas, jarang gerak, makan tidak sehat, merokok. Nah, ditambah lagi ada riwayat keluarganya. Aduh, keluarganya juga punya riwayat kolesterol. Nah, seiring waktu, usia pun juga mempengaruhi. Nah, biasanya usia 35 tahun, 40 ke atas, itu sudah mulai terasa. Dulu masih muda, tidak akan terasa. Apa saja wis enak. Tapi kalau sudah mulai 35 ke atas, 40, 50, sudah mulai terasa. Dan yang terakhir itu faktornya penyakit tertentu beberapa medis seperti diabetes atau hipertensi. Nah, bisa jadi darahnya tinggi karena sumbatan tadi. Kemudian tanda dan gejala. Ini tidak semuanya merasakan tanda-tanda ini. Namun umumnya itu merasakan gejala tersebut. Yang pertama, terasa nyeri di dada atau sakit dada. Yang kedua, sesak napas atau sulit napasnya. Tarik napas, keluar napas itu agak berat. Itu gejala dari kolesterol juga. Kemudian pusing, mudah lelah. Sudah pusing, mudah lelah lagi. Nah, itu juga termasuk gejala dari kolesterol. Nyeri pada kaki saat berjalan. Nah, jadi ketika jalan, itu kaki terasa nyeri. Kayak ada batu-batunya di telapak kaki itu. Nah, itu tanda adanya kolesterol juga. Sakit kepala. Kemudian gangguan penglihatan atau penglihatan kabur. Penglihatannya jadi kabur, itu juga termasuk gejalanya. Kaki kebas, kesemutan. Jadi biasanya kalau enggak kaki, tangan. Kalau enggak tangan, kaki. Kalau enggak dua-duanya. Itu akan terasa kebas atau kesemutan. Dan selanjutnya ada noda kuning di area kelopak mata. Jadi di kelopak mata itu kayak ada warna-warna kuning begitulah kulitnya itu. Kalau enggak ada di kelopak matanya, berarti di dalam mata, bola mata, itu ada warna kuning-kuningnya. Nah, atau enggak biasanya di kuku warna kuning. Nah, itu menandakan bahwa kolesterol tinggi atau gangguan kolesterol lah.
Penyebabnya tadi sudah sedikit disinggung. Yang pertama pola makan buruk, kebiasaan merokok, gemuk, obesitas, kurang aktivitas, faktor genetik, gangguan hormon, penggunaan obat-obatan. Obat-obatan tekanan darah tinggi itu ngaruh. Selanjutnya cara menurunkan. Yang pertama mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, ayam. Nah, ayam ini tanpa kulit. Biasanya kan makan kulitnya ayam itu enak sekali. Disitulah letak apa namanya kolesterol jahatnya itu. Di kulit ayam itu. Kemudian biasanya kulit ayam itu mengeluarkan minyak. Nah, minyaknya itu walaupun enak tapi tidak baik kalau dikonsumsi oleh tubuh kita. Yang kedua, menghindari atau membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, tinggi kolesterol, gula, garam, alkohol, itu kita hindari. Dan yang ketiga, menjaga berat badan agar tetap stabil sehingga gaya hidup kita selalu sehat. Itu cara menurunkan LDL. Nah, sebelum masuk ke titik bekam kolesterol, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dari pengertian sampai tadi cara menurunkan LDL. Boleh ditanyakan. Pak Farid mungkin mau tanya, boleh? Sementara belum Pak Khalid. Belum ya? Ya. Ibu Fauzan mungkin mau tanya. Ada. Bu Eni mungkin mau tanya, Bu Eni. Oh, tidak ada. Baik, kalau begitu kita lanjut kepada titik bekam kolesterol. Yang pertama kita ambil di titik nakroh. Nakroh itu tengah-tengah leher. Tengah-tengah leher. Nakroh. Antara al-akhda'ain. Nah, itu tengah-tengah. Namanya nakroh. Al-akhda'ain itu leher. Kiri dan kanan. Itu al-akhda'ain. Kemudian titik selanjutnya usus besar. Usus besar, pangkal leher. Nah, pangkal leher atau tepatnya bisa di samping kahil. Samping kahil. Agak ke atas sedikit. Itu samping kahil. Selanjutnya gimana tuh? Oke. Selanjutnya titik kahil. Titik kahil di tengah-tengah di poros, titik poros.
kahil. Di bawah leher, pas pangkal leher bagian tengah, poros. Bahasanya tulang itu kan tulang dari tengkorak, dari nakroh, sampai tulang ekor itu namanya poros. Titik poros. Nah, kemudian setelah kahil, kita ambil catifine. Catifine kiri dan kanan. Catifine ini titik kolesterolnya. Biasanya kalau mau melihat pasien itu terkena kolesterol tinggi, ada noda yang gelap seperti biru terong atau ungu terong di titik catifine ini. Nah, kalau ada warna ungu terong di catifine itu positif kena kolesterol tinggi. Kemudian muncul juga di atas darah ada minyak-minyaknya di titik catifine. Nah, jadi ada warna minyak-minyak begitu. Itu kolesterol. Selanjutnya yang diambil titik paru dan titik jantung. Dan yang terakhir itu adalah titik hati dan pankreas. Jadi titik hati dan pankreas itu di titik poros. Itu pertengahan. Nah, kalau kiranya kita sudah mengambil titik dasar ini, maka kita lanjutkan dengan titik keluh. Mungkin pasien tangannya kebas atau kesemutan, atau kakinya yang kebas atau kesemutan, maka boleh kita ambil bagian tangan atau kaki yang kesemutan atau kebas tadi. Nah, contohnya seperti gambar di samping titik kolesterol itu segitiga terbalik ke bawah. Instrumennya segitiga terbalik. Atau gambar wayang terbalik. Nah, wayang kebalik ini. Nah, kalau yang posisi yang ini ya, yang nomor 1 ini kan di atas darah agak ada minyak-minyaknya. Nah, itu menandakan kolesterol. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan, boleh ditanyakan tentang titik bekamnya. Ya, Pak Khalid. Boleh, Pak Farid, monggo. Pada modul awal yang waktu dikirim itu kan, kalau saya tidak keliru kan, di kaki itu kan ada titik endapan kolesterol ya, kalau tidak salah. Apakah itu di samping titik ini bisa ditambah itu atau cukup di titik ini aja? Itu termasuk titik keluh. Karena keluhan dampak dari kolesterol itu biasanya kebas atau kesemutan. Nah, sehingga dampaknya bisa ke tangan, bisa ke kaki. Maka kita bisa ambil di titik keluhnya tadi, di bagian kaki, endapan kolesterol tadi. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, yang ada di slide ini adalah titik dasarnya yang kita ambil. Nah, setelah dasar diambil,
baru titik keluh. Keluhannya di kaki atau di tangan. Kalau kiranya di kaki, maka kita ambil di kaki. Kalau di tangan, kita ambil di tangan. Gitu Pak Farid? Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin? Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Pak Farid mungkin pernah menangani pasien kolesterol atau mengalami sendiri. Pernah? Boleh diceritakan. Untuk yang pasien kolesterol udah pernah, cuma kemarin yang saya ambil yang pada modul pertama, tetapi yang untuk nakroh itu belum. Mungkin nanti kalau setelah ini nantinya bisa saya aplikasikan pada pasien pada titik-titik tersebut, Pak. Dan mau tanya Pak, kalau misalkan kadang ada orang yang jongkok itu lama-lama terus kesemutan, apakah itu juga masuk ke kolesterol atau enggak ya? Ya, betul sekali Pak. Itu salah satu ciri dari orang yang kena kolesterol. Jongkok, kemudian duduk bersila lama. Itu juga termasuk kena ciri-ciri orang yang kolesterol tinggi. Maka kalau kaki tinggal diambil di kakinya, kalau tangan tinggal diambil di tangannya. Kalau tangan utamakan bagian sini, 1, 2, 3, depan, belakang, atas, itu diambil. Baru kita sisir, 1, 2, 3, 4, 5 boleh di sini. Kalau enggak ya enggak apa-apa, telapak tangan. Nah, kalau jari jemarinya sudah mulai kebas atau kesemutan, boleh diambil di sini ujung jari. Biasanya juga sulit nekuk biasanya. Nah, kalau sulit nekuk itu ya diambil juga. Kalau kiranya area tekuan yang paling ujung yang pertama ini, maka diambil di ujung ini. Tapi kalau yang di tengah, maka diambil di tengah. Ambil aja di tengahnya, pantik. Kalau di sini kita keluarkan darah. Jadi area mana saja kita bisa keluarkan darah, keluarkan. Karena ada sumbatan tadi. Itu Pak Farid. Untuk yang jari cukup berapa pantikan biasanya Pak Khalid? Kalau saya hanya sekali saja Pak. Sekali pantikan atau 2 kali. Pek-pek begitu aja. Pek-pek. Nah, setelah itu keluarkan darahnya. Ditekan ya, dipencet ya? Ya, ditekan, keluarkan. Atau enggak mau pakai kop, bisa. Kop yang karet dimasukkan, kop baru tempelkan. Nanti pernah lihat ya Pak Farid? Ya. Nah, yang pakai karet itu disambung dengan kop. Nah, itu bisa. Tapi kalau saya pakai metode cepat aja, tek keluarkan, ya. Karena enggak punya karetnya saya. Jadi keluar udah selesai. Alhamdulillah banyak pasien yang tadinya kaku enggak bisa nekuk, setelah dikeluarkan darahnya bisa nekuk. Alhamdulillah. Mungkin pernah menjumpai Pak Farid pasien yang enggak bisa nekuk jarinya. Untuk yang jarinya enggak bisa ditekuk belum pernah, cuma yang pernah itu untuk yang ibu jari ini enggak bisa digerakkan. Oh ya. Ya, waktu itu saya ambil yang ini depan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang sini, yang antara ibu jari dan telunjuk. Ya.
ujung jarinya itu. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah paginya udah bisa digerakkan. Bisa digerakkan ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, bisa lagi ditambah itu tadi, keluarkan darah dari sini. Oh iya ya. Nah, sehingga darah yang ada di sini bisa ngalir lancar. Tujuannya kita itu biar ngalir lancar aja. Sama yang ini Pak, misal yang diambil depan, atas, belakang, yang atas ini yang pas pundak atau yang kan di sini ada apa namanya tulang itu istilahnya apa bumero clavicle yang ini Apa apa bahasa cancer ya? ya? Pertemuan tulang, sambungan tulang itu. Ah, Ya, di situ. di situ berarti. Ya, di situ. Oh, yang dekat Sambungan tulang persendian. bahu dengan tangan itu. Oh ya. Ah, Berarti yang dekat biasanya persendian. kakinya akan di situ. Ya, Pak? Biasanya kan keluhannya di situ. Oh ya. Ustadz Kalau Khalid, selama ini yang dipraktikkan bagaimana? Kalau waktu awal itu yang depan karena mungkin saya belum pernah depan itu kelamaan jadi ada apa istilahnya seperti Blaster. luka terbakar itu loh karena kelamaan. Ya, blaster itu. Ya, pompanya harusnya setengah, maksudnya setengah dari yang belakang saya ambil sama, belakang sama depan sama. Jadi ini yang melepuh itu. Terus sudah dikempeskan, ditusuk. Ada tak tusuk karena sendiri. Nah, itu kalau apa namanya, enggak ditusuk, enggak dikempeskan, biasanya pasien itu takut. Loh, gara-gara dibekam begini ya, nggak mau lagi bekam gitu. Iya. Masih manggil enggak sekarang pasiennya itu? Kebetulan teman untuk praktek. Oh ya, berarti aman lah ya. Aman, aman. Awalnya udah akadnya ada malpraktek berarti aman. Ya. Jadi kalau terjadi kasus blister kita enggak perlu panik. Ya. Kita ambil apa jarumnya tadi, ditusuk, bocorkan, baru ditusuk, baru dipencet-pencet pakai itu untuk mengeluarkan cairannya itu. Ya. Itu nanti akan kering, jadi koreng. Setelah koreng udah sembuh, nggak perih dia, aman saja. Tapi yang di sini diambil di mana? tanya Di Ustadz. atasnya apa di sini? Kemarin saya ambil untuk yang ruas tangan tadi kan ada, kalau ada kesemutan kan bisa langsung dipantai langsung di bawah ruas tangan ya, Ya bukan Pak. di atasnya ya. Ya. Kan saya sering menemui pasien itu tangannya kesemutan, setelah diambil darahnya itu masih ada sedikit terasa kaku di tangan gitu loh. Jadi nggak bisa tuntas, memang lebih badan udah ringan, cuma untuk telapak tangan ada rasa kesemutan dikit, belum bisa hilang. Nah, mungkin solusinya tadi dipantik di ruas-ruas masing-masing ruas ya. Ya betul. Biasanya kan di ruas-ruas itu kulitnya agak kasar. Nah, kalau apa kulitnya kasar itu sudah jelas itu kolesterol, itu kulitnya kasar itu. Beda kasarnya macul itu dengan kasar sakit kolesterol, beda Pak. Dan biasanya kukunya warna kuning. Ada warna, perubahan warna. Cenderung ke warna kuning kukunya. Jadi yang dipantik di telapak tangannya, bukan di punggung tangan ya? Bukan di sini. Yang kalau di sini bawah. Boleh. Oh, iya. Ini masih bisa. Pernah ambil kan dari itu masih ada ada kesemutan, masih belum di ruas jarinya masih ada gitu. Nah, telapak tangan. Terus di sini kalau bisa. Kalau nggak bisa di jari-jarinya.
Intinya kita keluarkan darah. Jadi tidak perlu pakai apa namanya, pakai kop pun bisa. Yang penting keluar darahnya. Sambil kita pijat-pijat keluar darah kan. Nah, biar lancar lagi. Nanti bisa ditekuk. Kesemutan pun juga hilang. Ya, terima kasih Ustaz. Iya Pak Nuri. Gimana Pak Farid? Yang waktu itu saya ambil itu yang pas ini apa atas pundak itu. Oh, Tapi lihat enggak pundaknya. enggak apa-apa ya di sini ya. Nggak apa-apa. Enggak Berarti yang itu titik usus besar. Iya, Lihat. kalau saya baru tahu ini itu tuh yang usus besar. Ya, nggak apa-apa itu. Berarti yang di tulangnya ini ya Pak ya, yang jendol ini ya. Apa jendol loh? Ya kan ada persendian ini loh, yang mendekati Ya, persendian itu. ini. Iya, Oh, persendian ini. oh ya. Nah, ini kalau apa namanya lama kolesterol bisa jadi nanti dampaknya ke pengapuran. Nah, pengapuran nanti setiap masing-masing apa namanya masing-masing persendian itu nanti akan kaku. Setelah kaku, asam urat juga ada. Nah, itu nanti komplikasi antara kolesterol dan asam urat. Sehingga jadinya pengapuran. Nah, kalau pengapuran biasa menyerang dari persendian-persendian itu. Kalau digerakkan terasa sakit, nyeri biasanya kalau pengapuran. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Eni? Sementara saya sudah. Iya Mas, kalau apa mau saya tambahkan ya. Ya, Ini monggo. Pengalaman saya itu kalau orangnya sakit kolesterol itu biasanya di daerah apa titik koma 2 itu biasanya nyeri kepalanya itu nyeri. Nah itu tanda-tandanya kolesterol. Nah itu biasanya ya saya bekam di titik-titik makro itu sama adain. Ya di titik-titik seperti gambar ini. Ya. Terus lagi misalkan di jari-jari itu pakai top kangsu. Terus ada apa itu pompanya itu kan ada warna hijau, itu disambung itu bisa. Jadi pas nanti di jari-jari. Kalau yang kecil kangsu ukuran yang kecil itu disambung sama yang hijau itu nanti bisa pas di jari. Kalau misalkan ditempelkan saja kebesaran. Jadi pakai kangsu terus ada hijau-hijaunya itu. Ya. Nanti coba dipraktekkan. Itu pas di jari-jari. Bu Eni punya fotonya itu? Punya, nanti saya kirim di grup ya. Siap. Terus biasanya orang kalau kolesterol itu arahnya ke obat. Padahal obat itu tambah kental darahnya. Kalau dibekam hilang lemaknya. Untuk ciri-ciri darah kolesterol mungkin Bu? Kalau saya sarankan untuk bekam sama olahraga, senam rutin. Insya Allah hilang, atau jalan pagi. Jalan-jalan pagi itu insya Allah hilang. Kolesterolnya berangsur-angsur akan turun. Itu saja Mas Khalid yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun Bu Eni. Mbak Pur mungkin? Assalamualaikum Mbak Pur. Oh Mbak Pur ini udah tidur ini jam
begini. Karena di sana jam 11. Kita jam 10, sana jam 11. Umu Fauzan mungkin. Pak Farid mungkin. Sementara cukup, Pak. Oke. Pak Nuri, alhamdulillah sudah nyampe Pak Nuri. Alhamdulillah. Sudah cukup. Pak Nuri mungkin punya pengalaman berkaitan dengan kolesterol atau mengalami sendiri ciri-ciri kolesterol. Ya, dua-duanya Ustaz. Juga mengalami sendiri juga, punya pengalaman juga puasa Jumat bukan Jumat ya. Ya Jumat itu kemarin menangani kolesterol itu keluarnya apa itu berat di pundak sama berat di apa itu tangan juga kebas. Iya. Yang itu ya saya pernah posting darahnya warna putih itu. Kemarin kita 2 kali udah berkurang, nggak kayak pertama kita bekam. Kemarin udah mulai inilah apa itu namanya, nggak begitu putih. Udah 2 kali untuk pemeriksaan kemarin udah nggak berputih juga, lebih maksimal lah untuk. Cuma itu yang mungkin kelewatan titik apa itu hati yang tengah itu kelihatannya kemarin nggak kena situ. Titik hati yang tulang belakang Ya, poros. itu kelewat itu kemarin. Iya. Kalau untuk pribadi biasanya kalau udah tangan kebas ya saya bekam ini mandiri di titik keluh langsung. Kalau di belakang kan biasanya ini jadwal sebulan sekali Mas dari istri ya. Iya. Nah, itu Ustaz. Artinya ada pengalaman dari warna darah ya, kolesterol. Warna darah merah tapi putih. Nah, di atas warna darah merah adanya minyak, di atas minyak, bukan di atas minyak, bukan warna minyak lagi, warna putih ya. Warna putih udah. Nah, putihnya kayak putih susu gitu. Ya. Sedangkan kan waktu darah merah yang keluar kental sekali, guys, sangat kental lah, bengku, darah beku. Waktu darah yang cair warnanya putih kayak susu tadi. Punya diabetes pasiennya itu? Tidak, normal ya. Normal. Normal, secara kesehatan normal. Dia surfing ini apa tuh namanya? Surfing get apa tuh get wisata itu. Ya. Olahraganya bagus sebenarnya, cuma kolesterolnya tinggi, makanya yang gak terkontrol katanya. Iya. Aktif olahraga juga. Untuk kesehatannya bagus, titik-titiknya pun nggak bekas. Kalau waktu saya bekam tidak ada gejala apa tuh penyumbatan di titik-titik punggung, tidak ada. Cuma darahnya kayak gitu aja. Dia hanya terasa berat di punggung. Iya. Sudah sering bekam, bukan ke saya dulu. Dia kan dari Bali dulu. Sering bekam berat, dia sering bekam begitu aja. Pas ketemu di sini, itu pasien baru. Katanya enak waktu saya bekam titik nakro. Ya. Jauh baru rasain, mungkin sebelumnya belum pernah juga diambil titik situ. Dia bilang enteng badan nakro sama ini alkaden.
ya kelihatannya jarang saya ambil di situ. Kan dulu waktu tak bekam, rambutnya panjang tak bilangin untuk titik leher, nggak bisa tak ambil, jadi kurang maksimal saya bilang gitu karena rambutnya masih panjang. Kalau bisa bekam lagi dipotong, saya bilang gitu. Dibersihkan. Sini bulunya sampai leher sini, Ustaz. Makanya susah ambil Oh, ininya. iya, iya. Waktu kemarin datang dia dicukur juga Nah, karena dia mungkin penasaran. Akhirnya tahu oh ya rasanya lebih hasilnya di badan enteng gitu gitu. nah. Mungkin dia biasanya bekam yang umum yang apa itu namanya bukan titik telu ya mungkin yang punggung full kayak gitu kelihatannya dia kan waktu Ya. tak bekam untuk bahu ini kelihatannya belum pernah gitu. Dia Hmm. bilang nggak apa-apa itu kan kemungkinan dia mengalami bekamnya belum pernah di titik itu untuk kayak bau kayak tangannya agak sakit tak ambil di tangan dia malah bilang ini nggak apa-apa tak nggak bahaya dia bilang gitu kan berarti kan mungkin selama ini dia bekamnya normal apa tuh Hanya titik hanya dasar, punggung Bro. kelihatannya Punggung tok. titik dasar Nah, itu pengalaman saya Ustaz. ya alhamdulillah. Ternyata ada pengalaman dari warna darah juga ternyata alhamdulillah. Jadi tidak hanya minyak lagi yang keluar di atas darah itu, ternyata ada warna putih susu. Biasanya faktor Ya. warna putih susu itu pasien diabetes itu juga kena, Oh, itu juga diabetes. Karena ini juga sama. Eh, untuk gejala-gejalanya kalau sudah terkena kolesterol tinggi, lama-kelamaan nyerangnya nanti diabetes yang sudah putih, warna putih. oh gitu Nah, itu rawan ya. diabetes itu. Rawannya diabetes. Nah, kalau apa namanya yang keluarnya minyak itu rawannya nanti ke stroke atau jantung. Bisa Mungkin diingatkan ada nanti lagi untuk yang mau ditanyakan. Tadi pasiennya Pak Nuri itu konsumsi gulanya mungkin lebih banyak. ya semuanya lebih banyak kelihatannya ya lemaknya ya makanya semua dimakan kelihatannya Bisa karena minta dia apa memang namanya? eh, tubuhnya dia ini daya tahan tubuhnya lebih bagus Iya. jadi waktu makan ini tidak terasa di tubuh cuma kan saya bilang untuk jangka panjang saya untuk ini kesehatan ya bilang itu Iya. Bisa dianjurkan mengurangi gula yang manis-manis. Yang manis-manis untuk apalagi pemanis itu kayak soda-soda, nah itu sangat eh, mengganggu alkohol mungkin sekali tuh. Kalau pemanis dia yang soda-soda itu. paling ini mungkin Iya. ya, ya mungkin Apalagi diet kan. termasuk alkohol Ah, di situnya dia kenanya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan? Di sini ada Mbak Pur udah tidur. Mau Fauzan? Mau Fauzan? Ada.